Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah sistem dan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Demokrasi ini mengutamakan musyawarah untuk mufakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawabannya benar. Nomor 2. Apa ciri utama dari demokrasi Pancasila? Yang satu, berdasarkan Pancasila sebagai ideologi dan pedoman. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, menghormati asasi manusia dan tetap menjaga kepentingan bersama. Sudah. Nomor 3. Bagaimana mekanisme musyawarah dalam demokrasi Pancasila? Musyawarah dalam demokrasi Pancasila dilakukan melalui diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan yang mengutamakan kepentingan bersama. Nomor 4. Apa saja kelebihan demokrasi Pancasila? Mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, mengutamakan kebersamaan dan persatuan, menghindari konflik melalui pendekatan musyawarah. Apa tantangan dalam menerapkan demokrasi Pancasila? Kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pemerintah. Ketimpangan sosial yang dapat mengganggu prinsip keadilan sosial, pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, pertanyaan ke-6. Bagaimana dinamika demokrasi Pancasila dalam sejarah Indonesia? Pada era Orde Lama, demokrasi Pancasila berkali diterapkan tetapi sering terganggu oleh konflik politik dan ideologi. Pada masa Orde Baru, demokrasi Pancasila cenderung bersifat sentralisasi dengan kebebasan politik yang terbatas. Pasca reformasi, demokrasi Pancasila berkembang menuju demokrasi yang lebih terbuka, tetapi masih menghadapi tantangan seperti praktik korupsi dan kurangnya kesadaran politik. Pertanyaan ke-7. Apa peran masyarakat dalam demokrasi Pancasila? Berpartisipasi aktif dalam pemilu dan proses pengambilan keputusan, mengawasi jalan pemerintahan, menjaga
dan hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila menghormati hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip utamanya, tetapi tetap menempatkan kepentingan bersama dan keadilan sosial di atas kepentingan individu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijadikan bahan diskusi atau pembelajaran tentang demokrasi Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomor 9. Apa landasan konstitusional dari demokrasi Pancasila? Landasan konstitusional demokrasi Pancasila adalah Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 1 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 10. Apa perbedaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal? Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah untuk mufakat, sedangkan demokrasi liberal menonjolkan kebebasan individu. Dalam demokrasi Pancasila, keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, sementara demokrasi liberal lebih mensyaratkan pada keputusan mayoritas. Demokrasi Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai budaya Indonesia, sementara demokrasi liberal yang banyak dipengaruhi oleh budaya Barat. Nomor 11. Apa saja prinsip dasar dalam demokrasi Pancasila? Kedaulatan rakyat, negara berdasarkan hukum, pemerintahan yang berdaulat atas dasar institusi, jaminan hak asasi manusia, pelaksanaan musyawarah untuk mufakat, keseimbangan antara hak dan kewajiban. 12. Bagaimana peran lembaga legislatif dalam demokrasi Pancasila? Lembaga legislatif seperti DPR dan DPD berperan sebagai wakil rakyat untuk membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Dalam sistem demokrasi Pancasila, lembaga ini diharapkan bekerja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nomor 13. Apa contoh implementasi musyawarah dalam kehidupan sehari-hari? Rapat warga untuk menentukan kegiatan bersama, diskusi di sekolah untuk memutuskan program kerja siswa, pengambilan keputusan dalam keluarga yang melibatkan seluruh anggota. 14. Bagaimana demokrasi Pancasila menjaga keberagaman? Demokrasi Pancasila menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan budaya dengan menempatkan sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila persatuan Indonesia sebagai pedoman. Musyawarah dijadikan sarana untuk menyelesaikan perbedaan secara damai. 15. Apa saja hambatan dalam penerapan demokrasi Pancasila? Rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat, lemahnya penegakan hukum, kepentingan kelompok yang mengabaikan kepentingan bersama, kurangnya integritas para pemimpin politik. 16. Bagaimana demokrasi Pancasila diterapkan dalam pemilu? Pemilu dalam demokrasi Pancasila dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau berjudil. Sistem ini dirancang untuk mencerminkan aspirasi rakyat sekaligus menjaga integritas proses demokrasi. 17. Bagaimana demokrasi Pancasila menangani konflik politik? Demokrasi Pancasila menangani konflik politik melalui musyawarah untuk mufakat, pendekatan hukum, dan dialog antar pihak yang bertikai. Prinsipnya adalah mengutamakan penyelesaian damai dan menjaga persatuan
Persatuan Bangsa. Nomor 18. Apa hubungan antara demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Indonesia? Demokrasi Pancasila mendukung sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip keadilan sosial. Hal ini tercermin dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nomor 19. Apa peran pendidikan dalam memperkuat demokrasi Pancasila? Pendidikan berperan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda, meningkatkan kesadaran politik, serta membentuk karakter masyarakat yang menghormati hak dan kewajiban sebagai warga negara. 20. Bagaimana cara menjaga nilai-nilai demokrasi Pancasila di era globalisasi? Memperkuat pendidikan Pancasila di sekolah, mengadopsi teknologi untuk memperkuat partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, mengenali budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, menjaga kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Nomor 21. Apa dampak globalisasi terhadap demokrasi Pancasila? Globalisasi membawa dampak positif seperti akses informasi yang lebih luas dan peningkatan kesadaran demokrasi. Namun juga dapat membawa tantangan seperti masuknya ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila serta ancaman terhadap nilai-nilai kebersamaan. 22. Bagaimana peran media dalam demokrasi Pancasila? Media berperan sebagai sarana informasi, edukasi, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam demokrasi Pancasila, media diharapkan mendukung penyebaran nilai-nilai Pancasila dan mendorong dialog yang konstruktif. Nomor 23. Apa saja hak rakyat dalam demokrasi Pancasila? Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menyampaikan pendapat secara damai, hak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. 24. Bagaimana cara meningkatkan kualitas demokrasi Pancasila? Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, memperkuat pendidikan politik berbasis Pancasila, memperbaiki sistem hukum untuk menindak pelanggaran demokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. 25. Apa pentingnya persatuan dalam demokrasi Pancasila? Persatuan adalah inti dari demokrasi Pancasila, karena tanpa persatuan, proses pengambilan keputusan dan pembangunan nasional tidak dapat berjalan dengan lancar. Persatuan memungkinkan keberagaman tetap menjadi kekuatan bangsa. Semua pertanyaan dan jawaban ini dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai demokrasi Pancasila. 26. Bagaimana hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam demokrasi Pancasila? Pancasila adalah dasar ideologi negara yang menjadi pedoman nilai dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan Undang-Undang 1945 adalah konstitusi yang menjadi landasan hukum formal. Demokrasi Pancasila dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila yang diatur dalam undang-undang. 27. Mengapa demokrasi Pancasila dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia? Demokrasi Pancasila dianggap sesuai karena mencerminkan budaya musyawarah, gotong royong, dan nilai-nilai kekeluargaan yang lama ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 28. Apa tujuan utama dari demokrasi Pancasila? Tujuan utama demokrasi Pancasila adalah menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia. 29. Bagaimana peran pemimpin dalam demokrasi Pancasila? Pemimpin dalam demokrasi Pancasila bertugas memimpin dengan berlandaskan Pancasila, mengutamakan kepentingan rakyat, dan mendorong terciptanya keadilan serta kesejahteraan bersama. 30. Bagaimana penerapan demokrasi Pancasila di tingkat daerah? Di tingkat daerah, demokrasi Pancasila diterapkan melalui musyawarah desa, pemilih kepala daerah, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program pembangunan daerah. Kecil bisa nih